Silakan. Oke, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali Selamat siang Pak Hanung. ketemu saya ya di jam terakhir karena tadi sebelum saya masuk di kelas online ini tadi udah diisi sama Pak Gianto. Ya, tadi diisi sama Pak Gianto. Nah, harapan saya nanti jangan ngantuk. Kalau ngantuk nanti boleh izin untuk cuci muka dulu, silahkan, monggo yang mau cuci muka monggo. Ya semuanya, kalau sudah mari kita awali pertemuan dengan saya, dengan Bapak, dengan berdoa. Saya pimpin langsung ya, yang pimpin saya berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, sebelum itu saya presentasi dulu ya. Mas Edwin, hadir nggak nih Mas Edwin? Hadir Pak Hanung. Oke, Mas Edwin hadir. Kemudian Mas Frederick, hadir nggak? Hadir Pak. Oke. Mbak Meli. Hadir Pak. Hadir Mbak Meli. Cewek sendiri ya, jangan dinakali ya kalau di kelas. Kemudian Mas Rifai hadir. Hadir Pak. Oke, Mas Rifai hadir. Kemudian Mas Osman. Hadir nggak Mas Osman? Hadir Pak. Oh, hadir Mas Osman. Mungkin sinyalnya delay ya di rumahnya Mas Osman. Kemudian Mas Kus, mana Mas Kus? Hadir Mas Kus? Hadir Pak. Oh, hadir. Hadir Pak. Hadir. Mas Kamsi. Hadir nggak Mas Kamsi? Izin Pak, saya agak putus-putus sinyal di kampung nenek Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti Bapak rekam kok. Nanti bisa diikuti ketika nanti ada kurang jelas. Sepertinya masuk semua ini. Ya. Ini karena ini pertemuan siang hari. Saya harapkan masih tetap semangat. Ini nanti kita akan belajar tentang apa itu keselamatan kesehatan kerja K3. Apa itu K3? Ada yang mengetahui itu K3? K3. Ini masih pertemuan awal. Tapi sudah pernah dengar belum K3 itu apa? Keselamatan kerja Pak Hanung. Ya, keselamatan kerja. Kenapa harus selamat? Kenapa harus selamat? Ayo. Biar selamat tuh kenapa? Kok kerja kok mengurusi keselamatan dan kesehatan? Kenapa? Mungkin biar nggak gampang mati Pak Hanung. Ya, benar ya. Dan namanya kerja itu pasti ada resikonya. Ini tadi saya ketika berangkat ke sekolah untuk melakukan kelas online tadi saya juga lihat kecelakaan. Tadi ada kecelakaan di jalan, itu ada bapak-bapak mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm, tiba-tiba serempetan dan jatuh dan kepalanya terbentur di aspal dan mengeluarkan darah. Semoga anak-anakku sekalian ketika naik motor jangan lupa memakai helm ya, jangan kebut-kebutan. Utamakan keselamatan bukan kecepatan. Yang suka balapan ya monggo, tapi yang di track atau di balapan resmi, jangan yang ilegal seperti itu. Mas Edwin ini suka balapan pasti ini. Ya Pak. Wah. Balapan adalah jalan ninja saya. Seperti itu. Oke ya, seperti itu. Nanti tak jelaskan mengenai tentang keselamatan kerja itu apa. Oke, saya share screen ya. Semoga sinyalnya mendukung. Belum Pak. Oh, monggo silakan. Kalau mau minum silakan.
Kalau minum boleh, kalau makan jangan ya. Di kelas saya boleh minum, tapi kalau makan nggak boleh. Kelihatan semuanya? Belum, Pak. Proses. Proses, Pak. Kurang besar kah? Atau sudah jelas? Aman, aman. Ini kesehatan dan keselamatan kerja di bengkel. Jadi harapannya nanti kelas ini karena kelas 10 nanti kita belajar tentang K3. Yang pertama itu kita mengenali potensi bahaya yang ada di sekitar kita, terutama yang di area bengkel, di bengkel otomotif. Kemudian nanti pertemuan berikutnya yaitu pengaplikasian tentang alat pelindung diri. Oke, saya kasih gambar. Nah, ini contoh-contoh pekerjaan yang ada di bengkel. Saya share bahaya. Di sini ada kata bahaya. Ada kata bahaya. Mas Rifai, tahu nggak bahaya itu apa, Mas Rifai? Bahaya itu yang bisa menyebabkan kecelakaan. Ya salah, ya benar. Maksudnya yang menyebabkan kecelakaan. Mungkin ada yang lain. Mungkin saya mau ke Mbak Meli. Mbak Meli mana nih, Mbak Meli? Iya, Pak. Bahaya. Apa itu? Bahaya, Mbak Meli. Ya. Sependapat sama Pak Rifai tadi, sesuatu yang bisa membuat kita cedera. Oke. Mas Kus. Apa Mas Kus? Halo, apakah sinyalnya putus ya? Oke ya, bahaya. Merugikan, Pak. Merugikan diri sendiri dan orang lain, Pak. Oke. Jawabannya tidak ada yang salah. Jadi, bahaya itu apa? Bahaya itu semua hal yang dapat menjadi sumber kecelakaan atau kerusakan pada alat. Ada alat praktek atau alat untuk bekerja, kemudian bahannya, kemudian orangnya yang memakai alatnya, atau lingkungan sekitarnya. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Di sini ada gerindra potong, kemudian di sini ada orang yang memegang kayunya, kemudian di sini ada gambar orang ngelas, kemudian di sini ada mekanik yang sedang memeriksa mesin, kemudian di sini ada percikan ke stop kontak, kemudian ada orang mengerunda. Nah, saya lanjutkan slide yang kedua yaitu tentang kecelakaan. Nah, ini gambar-gambar tentang kecelakaan kerja yang bisa terjadi di bengkel ataupun di manapun saja, bisa di jalan atau bisa di bengkel. Karena ini fokus kita ke bengkel, jadi ke workshop. Nah, kita gambar yang saya tampilkan itu tentang kecelakaan yang di bengkel. Ini gambar tangannya keputus karena ketika memotong plat atau memotong kayu menggunakan gergaji atau menggunakan gerenda potong, nah itu nggak sengaja atau keteledoran bisa kepotong. Kemudian di sini ada gambar orang yang terjepit di rantai dan gear. Kemudian ada gambar orang yang jatuh dari tangga. Ini juga sama. Ini kecelakaan. Tapi saya ke Mas Edward. Mas Edward, apa itu kecelakaan, Mas Edward? Sesuatu kejadian yang tidak diharapkan, Pak. Oh, betul ya, betul. Jadi sesuatu kejadian yang tidak diharapkan terjadi tiba-tiba, jadi secara mendadak. Itu namanya kecelakaan. Ya, seperti itu. Nah, saya lanjutkan slide-nya. Nah, ini cara pengendaliannya, pengendalian bahaya. Itu ada eliminasi, hilangkan, diganti, kemudian diputus, kemudian didesain, kemudian dokumen, kemudian ada APD. Nah, ini eliminasi seperti ini, yaitu tujuannya untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia dalam menjalankan suatu sistem karena adanya kekurangan pada desain. Ini contoh gambarnya. Ini ada orang rokok, kemudian ada tumpahan bensin, kemudian ada pemanas, kemudian di sini ada alat las juga, jadi berantakan.
Kemudian di sini ada yang naruh alat hand tool-nya itu di atas, sedangkan di bawahnya hand tool itu buat jalan kaki. Nah, itu sangat berbahaya, makanya dihilangkan seperti itu. Kemudian diganti, ini ada substitusi diganti, bertujuan untuk mengganti bahan, proses, operasi ataupun peralatan dari yang berbahaya menjadi yang tidak berbahaya. Contoh, ketika sapu diganti dengan vakum, ketika Ananda semuanya ketika di rumah punya mobil atau punya kamar, pasti ada sapu untuk membersihkan. Pasti kan lebih efisien dan lebih enak ketika menggunakan sedot debu seperti itu atau vakum. Kemudian ada isolasi. Ya, ini ada isolasi atau diputus. Ini ada gambar ketika orang mendorong mobil, di sini dikasih ganjal. Biar apa dikasih ganjal atau diisolasi? Diisolasi biar apa? Biar mobil yang didorong ke tanjakan ini tidak turun atau tidak mundur ke bawah. Kemudian di sini ada gambar jack stand. Kalian sudah dapat materi tadi dengan Pak Gianto tentang jacking blocking. Nah, ini di jack stand ketika mau servis rem, nah itu rodanya dilepas, tapi sebelum roda dilepas itu didongkrak dulu, kemudian dikasih jack stand. Biar apa? Biar rodanya bisa dilepas. Kalau pakai dongkrak nanti bisa turun dongkraknya. Kemudian ini bagian listrik, kemudian di sini ada bagian yang berputar, itu ditutup atau diisolasi. Biar apa? Biar ketika ada yang lewat, tangannya tidak masuk ke bagian yang berputar. Kemudian di sini ada gambar stop kontak. Nah, ini untuk ada tombol on sama off-nya. Nah, itu untuk memutus arus listrik. Ketika nggak digunakan ya di-off-kan, tapi kalau mau digunakan ya di-on-kan. Kemudian di sini ada rekayasa. Nah, rekayasa itu apa? Bertujuan untuk memisahkan bahaya dengan pekerja untuk mencegah terjadi kecelakaan. Contoh ini di sini ada gerindra potong, tangan, dan kayu yang dipotong. Kalau seperti ini masih berbahaya. Kenapa masih berbahaya? Karena di sini tidak ada pembatasnya atau tidak ada sekatnya, sehingga ketika nanti tangannya ini mendorong kayu, itu nanti kalau ngantuk atau apa nanti tangannya bisa kepotong. Makanya dikasih namanya table saw adjusting cord untuk memisahkan antara benda kerja dan bagian yang berputar atau gerindra tadi. Kemudian ada dokumentasi standar SOP-nya seperti apa ketika bahaya. Kemudian ada APD, ini alat pelindung diri, ada sepatu, ada helm, kemudian ada face shield, ada masker, kemudian ada kacamata. Nah, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak semuanya. Cukup? Kalau cukup, ini ada tugas ya. Tugas Anda sekarang tak bentuk kelompok menjadi 2. Ya, kelompok menjadi 2, bebas, silahkan kelompoknya jadi 2. Silahkan Ananda semuanya berdiskusi. Kelompok 1 berdiskusi di gambar A. Kemudian kelompok 2 berdiskusikan gambar B. Ya, silahkan diamati gambarnya. Mengenai apa potensi bahayanya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Kalau sudah didiskusikan, nanti silahkan Ananda mengisi di lembar kerja peserta didik ya, yang sudah Bapak share di Classroom seperti ini lembarnya. Nah, ini ada LKPD-nya, kemudian di sini ada nama kelompoknya siapa aja, misalkan kelompok 1 siapa aja namanya, misalkan Mas Edward, Mas Edwin, Mbak Meli. Kemudian kelompok 2 juga sama. Kemudian silakan diisi di lembar yang sudah disediakan. Potensi bahayanya apa, kemudian cara mengatasinya bagaimana. Mungkin ada pertanyaan dari Ananda semuanya tentang tugas diskusinya. Monggo, saya dapat tunggu.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan Ananda semuanya berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Bapak beri waktu 15 menit. Saya tunggu. Saya akan memanggil kelompok 1, perwakilan saya ke kelompok 1, kelompoknya Pak Edwin, diskusi tentang gambar A. Mas Edwin, gimana? Ada kesulitan nggak Mas Edwin untuk diskusi dengan kelompoknya? Tidak, Pak. Nah, tidak, silakan ya dikerjakan di sini. Saya ke kelompok 2, Mas Heki, ada kesulitan dalam pengerjaan dan pengamatan gambarnya? Sementara belum Pak, masih lancar, aman. Alhamdulillah, silakan dikerjakan ya. Oke, waktunya tinggal 30 detik lagi. Udah ya? Sudah cukup. Waktunya udah habis. Saya panggil ke kelompok 1. Kelompok 1 itu ada Mas Edwin, Mas Dian, Mbak Meli, kemudian ada Mas Frederick. Coba perwakilan dari kelompok 1, saya ke Mas Dian dulu nih. Mas Dian tadi anteng banget ya. Ini gambar A, kan tadi kelompoknya Mas Dian dan kawan-kawan berdiskusi tentang gambar A. Kira-kira potensi bahaya apa aja yang ada di gambar, Mas Dian? Ini Pak, di sini ada orang bancek ya Pak. Bancek itu bahasa Indonesianya apa ya Pak? Ini bancek kayu ini Pak. Ini kalau gelempang bisa. Ya itu Pak. Ya betul. Itu bahaya itu Pak. Bahaya. Terus cara pengendaliannya tadi diskusinya apa Mas cara pengendaliannya? Harusnya bancekannya itu diganti Pak, pakai tangga Pak. Biar tidak berbahaya. Oke, terima kasih Mas Dian. Mungkin ada yang ditanyakan kelompok 2 tentang hasil diskusi dari kelompok 1. Tidak ada? Kalau tidak ada, ini karena waktunya hampir habis, untuk pelajarannya saya cukupkan sekian. Tapi sebelum saya tutup, silakan Anda semuanya mengisi lembar refleksi yang sudah Bapak share di Classroom. Contohnya ini ada lembar refleksi, silahkan dikerjakan soalnya. Ini ada 8 soal, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengisi lembar refleksinya di Classroom. Silahkan. Ada yang sudah selesai? Mas Edward sudah selesai mengerjakannya? 2 lagi, Pak. Oke, saya Mbak Meli 2 lagi. 2 lagi, Pak. Oke, siap. Sudah selesai ya? Oke, waktunya sudah selesai. Terima kasih. Sudah Pak. Oke, saya tunggu. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Oke, kalau sudah, tepuk tangan buat semua. Terima kasih, kalian luar biasa. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai potensi bahaya, ya potensi bahaya yang ada di bengkel. Bengkel itu apa aja potensi bahayanya? Ada yang kejepit, ada yang bisa kepotong tangannya. Nah itu silakan dipelajari dan diaplikasikan Anda semuanya ketika entah itu di workshop ataupun di rumah ketika mengerjakan sesuatu, entah itu disuruh bapak ibunya motong kayu, nah itu mohon diperhatikan keselamatannya ya. Oke, pertemuan berikutnya besok sama Bapak menjelaskan atau belajar cara penggunaan APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Oke, sekian dari Bapak. Mari kita tutup
pada siang hari ini. Kemudian nanti pulangnya hati-hati, jangan ngebut, yang pakai motor, yang boncengan juga hati-hati. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir untuk hari ini, silakan dua penanggap yang mau menanggapi Pak Anung, silakan. Pak Anung, Bisa. bisa Pak. Izin bicara Pak. Monggo, Pak Anung. Dari Pak Hanung Oke, tadi monggo. pembawaannya sudah bagus. Mungkin dari saya itu Pak, yang gambar bisa dimaksimalkan di gambar kartun mungkin ya. Terima kasih. Ya. Oke, kita masukkan lagi. Satu lagi silakan. Pak Edwin, silakan. Oke. Overall dari Pak Hanung ini tadi bagus. Intonasi pembawaannya juga bagus, cuman saya sih lebih memberi saran pada penampilan gambar kecelakaan kerja. Ya memang benernya itu ya kecelakaan kerja yang terjadi memang seperti gambar yang ditampilkan, cuman kok ya saya pribadi ngeri Pak, lihat seperti itu saya ngeri. Jadi mungkin seperti pendapat Pak Hamzah tadi bisa disemutin lagi itu pakai gambar-gambar kartun, jadi edukasinya kena tapi tidak mengurangi rasa kemanusiaannya gitu loh. Oke, Pak. Kalau saya seperti itu. Oke, ya, terima kasih. Ya, bagus. Masukan-masukan dari Pak Edwin dan Pak Hamzah. Dari saya melihat sintaknya bagus, Pak Anung, tahapan-tahapannya jelas. LKPD kalau perlu misalnya tadi soalnya tadi kan membahas tentang gambar ya. Gambar tadi untuk dibahas, kalau perlu di LKPD gambar itu ada kopi ini. Supaya nanti jelas kan gitu ya. Iya, Pak. Pegang Gitu. anak itu kan jelas. Kemudian juga meskipun tidak ada proses diskusi, tapi kelihatan Pak Anung tadi sudah memantau diskusinya. Apalagi kalau misalnya karena ini daring, diskusinya itu kelihatan seperti yang saya contohkan misalnya dengan WA group, dan itu ditampilkan gitu ya. Ditampilkan misalnya begini. Ketika di WA grup, Pak Anung membuka grup 1, misalnya grup 1. Kemudian di situ belum ada yang belum komen, dilognya sama Mbak Anung, ini gimana ini? Kok nggak komen ini? Memperhatikan nggak? Ikut diskusi nggak? Misalnya seperti itu kan nanti kelihatan gitu. Nah ini nanti kan ini baru latihan, nanti bisa disempurnakan nanti pada waktu bisa hari Rabu, Kamis ya. Kemudian yang terakhir ini refleksi dan penilaian sama nggak Pak Anung? Refleksi dan penilaian. Jadi Pak Anung menyampaikan refleksi tapi isinya soal. Iya. Tadi kesannya tuh seolah-olah saya udah menjelaskan itu, Pak. Enggak, refleksi itu kan umpan balik, kemudian nanti mengambil kesimpulan secara bersama, itu refleksi. Oke. Ya kan? Nah, tapi kalau penilaian itu betul-betul evaluasi, yang arahnya nanti bahwa itu untuk mengukur ketercapaian tujuan, ketercapaian IPK kan gitu ya. Iya. Gitu ya, Pak Anung ya. Jadi mohon nanti di 20 menit besok itu evaluasi atau penilaian tetap ada. Bagaimana prosesnya kelihatan tampil. Kalau misalnya pakai Google Form, karena waktunya sempit, errornya pakai Google Form, dan lebih utama lagi kalau misalnya Bapak bisa menyampaikan itu, misalnya terus metu nilai nih, 1 menit terus Bapak sudah membuat daftar nilai gitu loh. Gawe daftar nilai dia terus tampil ke, oh ini Pak Edwin kok nilainya 60 ini Mas Edwin ini, oh besok harus remedi loh, harus mempelajari ini. Kemudian yang nilainya di atas 80 pengayaan. Pengayaan nanti materinya silakan dipelajari. Saya kirim ke WA tentang ini. Nah, itu sehingga prosesnya itu ada. Yang penting itu prosesnya kelihatan ada gitu. Gitu nggih, Bapak sekalian.
Ada masukan, pertanyaan tambah? Ya. Saya kira cukup. Besok kita lanjutkan masih 5 lagi